Saya coba ini dulu deh, pakai PPT. Nggak usah, pakai ini aja. Nah, udah ada jawabannya. Oke, di soal kan dikasih tahu nih bahwa jarak realnya itu adalah sepanjang 250 meter. Kemudian untuk skala peta yang dipakai itu adalah 1:1000 nih. Nah, kita tahu kalau skala di peta itu misalkan 1:1000. Berarti 1 cm digambar itu dia mewakili 1000 cm atau sekitar 10 meter. Tapi kalau kita pakai acuannya 1 mili, 1 mili digambar, itu berarti nanti mewakili si 1000 mm atau sama dengan 1 meter. Jadi kondisi realnya tuh jadi nanti pokoknya si 1 meter ini akan diwakili oleh 1 mm di gambarnya itu. Kalau kita langsung aplikasiin ke soalnya kan panjang itu 250 meter. 250 meter kita bisa konversi ini dia ke mili atau ke senti gitu. Kalau misalkan kita acuannya ke mili berarti kan 250 nolnya ditambah 2 kali berarti 25.000 cm. Kemudian kita skalanya tuh skala yang kita pakai adalah 1:1000. Maka kalau untuk mencari panjang X sampai Y-nya itu dengan skala 1:1000 adalah 25.000 kita bagi dengan 1000. Ini berarti nanti panjangnya adalah 25 cm. Ini kalau kita pakai unitnya adalah cm. Terus coba kalau nanti kita mau cobanya pakai unitnya adalah milimeter. Kita coba di atas ini. Misalkan unitnya adalah milimeter. 250 meter berarti kan 250.000 milimeter. Ini 250.000 milimeter. Terus kalau kita pakai skala 1:1000 berarti cukup kita langsung bagi 1000. Kita bagi nanti hasilnya adalah 250 mm atau sama aja dengan 25 cm. Nah, hasil ini dia udah sama nih, sama kayak yang tadi kalau kita pakai unitnya adalah cm. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau nanti mau pakai unit senti ataupun mili, hasilnya akan tetap sama. Yang penting kita konsisten dalam perhitungannya. 1B-nya itu kan teori, coba nanti kalian baca-baca atau kalian cari referensinya ya dari materi yang udah kalian dapat. Kemudian kita bisa langsung lanjut nih ke soal nomor 3. Biasanya anak-anak udah agak ribet kalau di soal nomor 3 ini. Coba. Oke, soalnya gini. Jadi ada yang namanya patok. Ini yang hitam ini kita sebut sebagai patok ya. Kalau realnya biasanya kita pakai patok atau ini jalon atau rambu ukur. Nih, jadi ini tuh dalam surveying kita biasanya pakai rambu ukur nih. Coba kalau saya searching dulu. Rambu ukur pengukuran. Nah, dia bentuknya gini nih teman-teman. Sebenarnya kalau kalian kuliahnya offline tuh bakal ada praktikum IUT. Nah, di praktikum IUT tuh bakal pakai alat ini nih untuk pengukuran pengukur ketinggiannya. Jadi nanti kita pakai alat ini dan alat ini tuh nanti bisa dipanjangin ini. Dia bisa dipanjangin bisa sampai 3-4 meter. Nah, yang ada di sini tuh ini adalah ketinggiannya. Kalau bisa misalkan ini. Kalau kita open image. Nah, yang kayak gini tuh berarti tergantung nanti unitnya. Kadang ada yang 20 desimeter. Biasanya ini satuannya itu 20 satuannya adalah desimeter, seingat saya. Jadi misalkan di sini 20. Kalau saya zoom. Nih di sini. Di sini ini 20, kemudian ini 21. Ini 22, 23 ini bisa lagi dipanjangin. Kalau ini dipanjangin lagi nanti di bawah sini ini 28. Ini 28, 29. Enggak, sorry. Ini 28, 28,1, 28,2 sampai nanti 29 itu di sini.
Nah, ini 29 ini seingat saya satuannya tuh desimeter deh. Seingat saya ya. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, nanti tuh itu tuh gunanya untuk membaca rambu itu berguna untuk membaca si hasil pengukuran kita misalkan ini. Nah, data yang tertera ini 4,75 itu berarti saat kita menembak menggunakan teodolit ini nih kita sebut sebagai teodolitnya. Saat kita menembak dia menggunakan teodolit, saat kita tembak tuh angka yang kelihatan di rambu ukurnya itu adalah angka 4,75. Katanya ada yang 29 sampai 28 dan sekiannya. Nah, itu tuh yang kelihatan adalah 4,75. Nah, 4,75 ini biasanya ini adalah satuannya meter. Ini 4,75 meter kalau udah gini. Atau kalau dijadiin ke desi, berarti kalau di rambu ukur yang tadi tuh berarti angka yang terbacanya 47,5. Kan tadi ini dia baru 28. Nah, kalau dipanjangin terus ntar ke atas bakal dapet sih nilai 47,5 itu. Nah, saat kita nembak tuh, kita kan pakai nembak pakai si teodolitnya. Nah, kita udah nyiapin nih rambu pertama dan rambu kedua. Saya bedain warna deh biar kelihatan bedanya. Saya kasih warna merah. Ini BM1 kemudian TP1. Nah, karena kita nanti ini mau ngukurnya kan dari sini, dari BM1 sampai ke BM2. Jadi nanti arah pergerakannya tuh dari sini ke sini. Jadi ntar alatnya bakal pindah dari sini, terus bakal pindah ke titik 2 ini, ntar bakal pindah ke titik 3, dan alatnya pindah ke titik 4. Untuk konsep dasarnya adalah ketika pola pergerakannya seperti ini, maka nanti kalau kita mendudukan alat atau teodolitnya di titik 1 ini, yang TP1 ini nanti kita sebut dia sebagai FS atau front side. Kalau alatnya berada di sini ya, kan arahnya tadi gini nih, arahnya dari 1 sampai ke 4. Berarti posisi TP1 ini berada di depannya alat. Sedangkan si BM1 kita sebut sebagai backside atau BS. Nah, kemudian kalau kita memindahkan alatnya nih, si alat teodolitnya ini kita udah selesai melakukan pengukuran di titik 1. Kemudian kita mau melakukan pengukuran di titik 2. Nah, ketika kita melakukan pengukuran di titik 2, coba saya ganti warna dulu, warna hijau. Oke, ketika kita meletakkan alatnya di titik 2, maka nanti si TP1 ini dia akan menjadi backside, teman-teman. Menjadi backside akibat si alat yang berada di titik 2-nya ini. Nah, nanti FS-nya atau frontside-nya itu adalah si TP2. Nah, TP2 ini nanti bakal jadi FS. FS akibat si 2. Kemudian kalau ini kan backside akibat 2, sedangkan yang di TP1 adalah frontside akibat si titik 1. Oke, kemudian sama nih polanya terus berlanjut sampai akhir. Jadi endingnya adalah misalkan kita meletakkan alatnya di titik 4, maka nanti si BM2 ini dia akan menjadi FS akibat tempat alatnya di 4. Kemudian si TP3 ini dia akan jadi backside dari alat yang keempat. Untuk konsep dasarnya seperti itu. Oke, yang pertama kita isi adalah si nilai BS dan nilai FS-nya dulu nih. Kan kita tahu bahwa tadi ketika dia di BM1, dia menjadi BS akibat si tempat alat yang pertama. Nah, ketika kita pakai si teodolitnya ini, kita akan membaca angka 4,75 ini. Nilai 4,75 ini nanti bisa langsung kita masukin dia sebagai BS. Bisa kita langsung masukin bentar. Oke, ini bisa kita langsung masukin nih di sini BS-nya itu berarti 4,75. Oke, kemudian kalau kita
tempat alatnya berada di 1, maka nanti yang menjadi frontside atau FS adalah si TP1 nih. Nah, si TP1-nya ini dia dapat pas ditembak tuh kelihatan rambunya itu adalah angka 2,05. Berarti pas di TP1 dia dapat frontside itu adalah 2,05. Dia di sini 2,05. Kemudian pertanyaannya, apakah si BM1 bisa menjadi FS? Ada yang bisa jawab nggak? Nih, BM1 apakah dia bisa menjadi FS atau frontside? Permisi Kak, Hmm. mungkin bisa jadi FS kalau tembakannya dari 4 ke 1. Mm-mm. Betul, jadi kalau emang nanti polanya dia dari 4 ke 1, si BS ini, dia bakal menjadi, si BM1 bisa jadi FS. Tapi karena kita pola pengukuran dari BM1 sampai BM2, maka si BS ini, dia tidak akan mendapatkan FS atau frontside. Kemudian kita bisa lanjut lagi nih, si TP1. TP1 dia menjadi backside ketika di ini 5,1. 5,1, kemudian kita lanjut lagi nih. Ini adalah 0,95. 0,95 ini kita inputnya nanti adalah di FS untuk si TP2. Jadi FS untuk di TP2 kita isinya nanti adalah 0,95. 0,95, kemudian kita lanjut lagi nih si TP2. TP2 dia menjadi backside akibat tempat alat yang ketiga sebesar 5,8. Kemudian untuk di TP3 dia nanti menjadi frontside akibat tempat alat yang di tempat 3 ini jadi FS sebesar 1,21. 1,21, kemudian nanti di TP3 dia menjadi BS akibat tempat alatnya di 4 sebesar 8,571. 8,571, kemudian yang terakhir di BM2. Kita tahu kalau BM2 di sini adalah yang terakhir, berarti dia cuma bisa dapat salah satu nih. Kalau nggak FS kalau nggak FS ya berarti BS. Karena tempat alatnya di 4, maka dan pola pergerakannya dari BM1 ke BM2, maka secara otomatis si BM2 ini akan menjadi frontside akibat tempat alat yang ada di 4 sebesar 0,51. Sini 0,51, kemudian ini di strip. Oke, kemudian cara ngeceknya apakah datanya udah sesuai atau belum, kita pakai rumus yang sigma fs. Ceknya itu sigma fs dikurangi sigma bs. Nanti harus bentar. Ini di atas aja deh. Nah, jadi nanti setelah kita hitung ini, nanti kita bakal ngecek endingnya itu adalah bahwa si sigma fs minus sigma bs harus sama dengan elevasi yang pertama dikurangi dengan elevasi yang terakhir. Oke, sebelumnya kita isi dulu nih sigma fs dan sigma bs-nya. 2,05 ditambah 0,95 ditambah 1,21 tambah 0,51, nanti hasilnya adalah ini 4,72. Kemudian untuk yang BS nanti itu setelah dijumlahkan antara 4,75 5,1. Bentar. Ini 5,1 ditambah 5,8 ditambah 8,571, nanti hasilnya itu sekitar 24,221. Oke, yang kemudian kita harus ngerjain si elevasinya nih. Kita tahu bahwa elevasi yang kita tahu adalah di BM1 di sini. Ini elevasinya adalah plus 35. Kemudian nanti elevasi BM2-nya ini adalah 54,0 meter.
Oke, yang pertama kita harus cari tahu dulu nih elevasi, ini kan BM1 udah ketahuan elevasinya. Elevasi BM1 itu adalah 35. Ya, saya ganti warna deh. Oke, saya pakai warna hijau. Untuk elevasinya, dia ini 35. Oke, kemudian kita pengen tahu nih elevasi di TP1. Oke, elevasi di TP1. Bentar. Ini tuh jadi kalau ini bisa kita gambar garis gini, kita tarik garis. Ini cara cepatnya ya sebenarnya. Gini. Berarti kan kita bisa simplifikasikan dia seperti ini. Kemudian kita gambar yang ini. Nah, yang ini itu dia sepanjang 4,75. Jadi angka 4,75 ini tuh dia menandakan, jadi semua data nih 4,75, 2,05, kemudian 5,1 dan seterusnya itu tuh menandakan bahwa jarak dari bawah sini sampai ke tengah-tengah sini itu tuh dia sebesar 4,75. Nah, kenapa dia ngitungnya pas di sini? Karena ketika alatnya didiriin di sini, kemudian kalau kita tembak ke belakang, kita kan sebagai backside ini tadi di awal udah tahu. Kalau kita tembak ke belakang nanti yang kebaca adalah 4,75. Maka nanti secara otomatis jarak dari bawah sampai ke sini itu adalah 4,75. Ini adalah 4,75. Kemudian ini adalah teodolitnya. Kemudian yang ini adalah 2,05. 2,05 itu berarti dari sini sampai ke sini nih. Nah, dia ini 2,05. Ini jaraknya 2,05. Oke, kemudian yang data yang kita tahu berikutnya adalah si elevasinya. Ini saya coba pakai warna merah. Ini misalkan elevasinya ya. Ini elevasinya adalah plus 35. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, berapa sih elevasi yang ada di sini nih? Yang di warna merah ini. Kita pengen tahu berapa sih elevasi yang ada di merah ini. Nah, cara gampangnya adalah itu, wait, saya ganti pulpen. Oke. Nah, kita tahu dari sini sampai sini adalah 4,75. Sedangkan dari sini ke sini dia adalah 2,05. Berarti ini perbedaan panjangnya ini, tingginya ini, itu bisa kita hitung dengan rumus 4,75 dikurangi 2,05. Ini kita sebut delta Y. Nah, nilai delta Y-nya itu tuh adalah 4,75 minus 2,05. Maka nilai delta Y-nya itu sebesar 2,7 meter. Nah, karena nilai delta Y-nya adalah 2,7 meter, dan kita tahu elevasi di bawah ini yang di garis merah putus-putus adalah 35, maka elevasi yang di sini, nah elevasi yang di sini itu, dia adalah 35, kita tambah dengan 2,7. Hasilnya adalah 37,7 meter. Berarti nanti kita tahu bahwa elevasi di TP1 itu adalah 37,7 meter. Oke, kemudian kalau nanti ditanya, misalkan kalau nanti ditanya adalah elevasi yang di sini, kadang soal suka nanyain juga tuh, berapa sih elevasi di sini, di tempat alatnya ini. Kalau dari data ini kita nggak bisa ngerjain, soalnya kita nggak tahu ketinggian alatnya berapa. Ini ntar biasanya ada tinggi alat. Kalau emang ditanya nanti elevasi yang di sini, biasanya harus ada data tinggi alatnya dulu nih. Kalau nggak ada data tinggi alat, kita nggak bisa ngukur berapa sih elevasi di sini gitu. Untuk caranya sama kayak yang tadi. Terus nih sampai ke paling akhir. Wait, saya hapus dulu. Oke, kita udah tahu bahwa elevasi di BM1 adalah 35, kemudian di TP1 itu
sebesar 37,7. Kemudian berapa sih elevasi di TP2? Ya sama caranya tadi. Ini adalah, kita langsung lihatnya ini nih, kalau udah berhubungan antara si TP1 dan TP2, kita lihatnya ini angka 5,1 dan 0,95-nya ini, yang 2,05 ini jangan sampai terpengaruh ya teman-teman. Jadi 5,1 ini dia adalah panjang dari sini sampai sini. Kemudian 0,95 itu panjang dari sini sampai sini. Untuk caranya sama kayak tadi, cara cepatnya. Tapi kalau mau pakai rumus-rumus itu bisa juga sih dari materi yang ada di PPT itu. Oke, ini kita tahu bahwa tinggi dari sini itu adalah 5,1. Kemudian tinggi di sini adalah 0,95 dan elevasi di sini yang di garis biru ini kita udah tahu tadi sebesar 37,7. Maka nanti elevasi yang di warna merah, ini atau kita sebut sebagai elevasi pada TP2 itu sebesar, kalau cara langsungnya berarti 37,7 kita tambahin dengan 5,1 kita kurangi 0,95. 5,1 kita kurangi dengan 0,95, nanti dapat elevasi yang di garis putus-putus merah ini. Garis putus-putus merah di sini nanti didapatkan elevasi TP2-nya itu adalah sekitar 41,85. 41,85. Kemudian nanti bisa dilanjutin lagi untuk si elevasi TP3 dan BM2. Oke, kalau elevasi TP3 itu nanti bakal dapat sekitar 46,44. Oke, setelah kita dapat 46,44, kemudian kita bakal ngitung elevasi di BM2. Elevasi di BM2 kalau sesuai perhitungan, itu nanti kita bakal dapatnya itu sebesar 54,501. Nah, sedangkan data di BM2 kita tuh dia besarnya adalah plus 54 meter nih. Maka terjadi perbedaan dong, terjadi ketidakakuratan data antara data lapangan dengan data hasil perhitungan kita. Itu biasanya nanti ada perhitungan untuk toleransinya. Untuk toleransinya itu tuh kalau sesuai materi besarnya itu sekitar plus minus 5 akar N. Di mana N-nya itu adalah jumlah datanya. Kalau di sini kan ada 4 nih. Ada 1, 2, 3, 4. Berarti nanti plus minus 5 akar 4. Berarti akar 42 berarti plus minus 10 mili. Jadi data ini disebut oke kalau dengan toleransi bisa lebih atau kurang dari 10 mili. Oke, kalau di atas 10 atau di bawah 10, misalkan melebihi 10 mili, misalkan melebihi 10 mili, kita perlu nih mengkoreksi dia. Nanti kita perlu ngisi correction and correction elevation-nya. Oke, kita tahu bahwa batas maksimalnya, batas toleransinya adalah 10 mili. Kemudian kita hitung berapa sih perbedaan data kita untuk kondisi realnya. Maka bisa kita sebut itu sebagai actual misclosure-nya. Di sini saya tulis di sini. Perbedaan datanya atau actual-nya. Actual misclosure-nya itu berarti untuk data perhitungan kita kan 54,501. 54,501. Kemudian kita kurangi dengan elevasi realnya. Elevasi sesungguhnya di BM2 itu sebesar 54. Maka nanti kita akan dapat perbedaan ketinggian data itu sekitar 0,501 mm. 0,501 meter. Atau kalau kita jadiin mili itu sekitar 501 mm. Nah, nilai 501 mm ini dia udah melebihi dari batas toleransinya. Makanya kita perlu ada correction, kemudian ada correction elevation.
Oke, berarti kondisinya tuh kita harus ngebuat 54,501 ini tuh supaya menjadi 54. Caranya adalah dengan kita harus mengurangi data-datanya, data-data elevasinya ini. Yang belum kita tahu adalah berapa sih yang harus kita kurangi dari masing-masing data itu. Biasanya sih yang diambil itu misalkan kalau kasusnya 501 mili ini sebenarnya cukup jauh sih. Biasanya kalau dalam kondisi realnya harus coba diukur ulang supaya kondisinya bisa sama. Tapi kalau dalam pekerjaan soal ini, coba kita hitung secara bagi ratanya aja nih. Kan ada berapa nih datanya? Ada 4 ya. Ada 4 data yang perlu diisi. N-nya kan tadi ada 4. N-nya ada 4 kalau 501. Kalau kita bagi 4 tuh nanti bakal ada yang kedapatan 125, kemudian ada yang 125, ada yang 125, dan yang keempat itu 126. Kalian boleh pakai konfigurasi yang seperti ini atau nanti mau pakai konfigurasi 125, 126, 125 dan 125. Itu boleh kalian pakai yang mana aja, yang penting totalnya adalah 501. Jadi bisa pakai konfigurasi ini atau yang ini, atau nanti kalau mau 126-nya di awal juga bisa. Tapi kita coba pakai konfigurasi yang pertama aja, 125 mili. Berarti nanti deltanya itu untuk masing-masing titik itu nanti kita harus kurangi dia 125 mili. 125 mili. Karena kalau dengan konfigurasi seperti ini kan yang pertama kita harus mengurangi dia 125 mili ini. Karena di sini unitnya adalah meter, maka angka 125 ini harus kita ubah dulu dia menjadi meter. Maka kalau dijadiin ke meter dia adalah minus 0,125. Nah, kemudian yang kedua itu kan juga 125, tapi harus kita jumlahin dulu sama yang sebelumnya. Jadi 125 ditambah 125 kita dapatnya adalah 250. Kalau dijadiin ke satuannya tadi kan masih mili. Kalau kita mau ubah dia menjadi meter, jadi minus 0,25. Oke, selanjutnya data yang ketiga. Kalau kita jumlahin lagi, hasilnya adalah 375 mili atau 0,375 meter. Minus 0,375 meter. Kemudian yang terakhir kalau kita tambahin 126 itu nanti hasilnya adalah minus 0,501. Oke, kemudian kita masukin nih correction elevation, kan elevasi yang pertama si BM1 nggak kita ubah elevasinya. Dia tetap 35. Kemudian, nah ini tinggal kalian kurangin aja nih, 37 dikurangi 0,125, maka hasilnya nanti adalah 37,575. Kemudian nanti yang TP2 itu berarti 41,85, kita kurangi dengan 0,25 didapatkan 41,6. Kemudian yang TP3-nya itu adalah 46,44, kita kurangi dengan 0,375 didapatkan hasilnya adalah 46,065, dan yang terakhir 54,501 kita kurangi dengan 0,501 hasilnya adalah 54. Nah, data correction elevation kita ini udah sesuai nih, udah sama dengan elevasi BM2 kita, maka perhitungannya udah selesai. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Kak, mau nanya, Kak. Hmm. Itu yang 125, 126 itu gimana, Kak, tadi, Kak? Oh, ini. Iya. Kan kita dapat elevasi kondisi realnya itu kan 54 meter. Nah, Iya, Kak. tapi pas kita hitung tuh dia dapatnya 54,501 meter nih. Nah, maka ada perbedaan nilai dong sebesar 0,501. Nih, 0,501 meter. Nah, kalau kita ubah dia ke mili, nanti jadinya 501 mm. Nah, setuju kalau ini? Setuju. Nah, kemudian 501 milinya itu kita harus bagi dia ke 4 titik. 4 titik itu yang ini, ke TP1, TP2, TP3, sama ke BM2. Kenapa yang BM1 nggak kita ubah? Soalnya ini udah ketentuan di awal, udah elevasi di awal tuh udah segini. Kalau kalian ubah lagi nanti data yang BM1 ini nggak akan sesuai. Makanya nanti akan terjadi perubahan juga di BM1-nya. Makanya kita ubah nanti cukup di TP1, TP2, TP3, sama BM2.
Oke, sampai sini gimana, paham nggak yang ini dulu? Ngerti, Kak. Kemudian kan ada 4 data nih. Ada 4 data sedangkan perbedaannya itu adalah 501 mm. Ya udah, kita bagi rata aja ke 4. Kita bagi rata ke 4 data, berarti masing-masing bakal dapat 125, 125, 125 dan 126. Karena nggak bisa 125 semua. Itu. Apa namanya? Itu tuh maksudnya kayak angka itu tuh dibagi 4 ya, Kak. Aku pikir akar. Oh, itu bagi, sorry. Oh, nggak apa-apa, Kak. Terus itu kalau yang toleransi plus minus itu 5 akar N, Kak? Iya, Akar. plus 5 minus dibagi. 5 akar N. Akar, ini akar. Oh, oke. 5 akar N. Oke deh, ngerti, Kak. Sip. Oke, sebenarnya kita ada yang kelewat satu nih, sorry teman-teman. Kita lupa ngecek ini dulu tadi sebelum kita ke correction, kita harus ngecek ini dulu nih. Yang sigma fs, min sigma bs, first RL, min last RL. Ini kita ngeceknya tadi, sigma fs-nya kan 4,72. 4,72 kita kurangi dengan 24,221 sama dengan first RL-nya tuh yang ini nih. Yang ini 35 minus 54,501. Didapatkan itu nanti hasilnya minus 19,501 dan yang ini juga nanti minus 19,501. Karena udah sesuai berarti perhitungan kita sebenarnya benar nih yang elevasi ini. Nah, tapi kalau nanti masih belum sesuai, berarti perhitungan kalian di sini masih ada yang salah. Jadi kalau masih ada yang salah, kalian belum boleh lanjut ke bagian correction dan correction elevation. Kayak gitu. Kamu nanya, Kak. Apa, Sa? Kan dari awal kita pakainya meter, tapi buat yang 501 kenapa diubah ke milimeter dulu tadi, Kak? Oh, ini biar gampang aja saya sebenarnya. Kalau 0,501 agak susah ngitungnya tadi. Ya, akhirannya dibalikin lagi ke meter. Dibalikin ke meter. Kalau mau langsung pakai 0,501 juga nggak apa-apa sih, Sa. Berarti langsung 0,125 gitu. Dan itu bagi kan ya, Kak, tadi? Iya, itu dibagi, sorry. Bentar, saya benerin dulu. Wait. Ini tuh 501 kita bagi 4. Nah, gini deh biar nggak salah. Terus kalau yang ini, nah dia ini tuh dia plus minus 5 akar N. Nah. Permisi, Kak. Gimana, Nil? Nah, yang ini, Kak, yang correction, Kak. Ini ditambah ya, Kak, setiap kali ke TP 1, 2, dan 3. Kenapa ya, Kak, ditambah? 1. Bentar. Oh, yang ini correction, Nil? Iya. Karena kalau kalian cuma masukin 0,125 terus di bawahnya minus 0,125 sampai terakhirnya minus 0,126, nggak akan berubah di sininya, Nil. Nggak akan sama nanti nilai 54. Contohnya kayak gini, yang ada di soal ini. Oh, di sini nggak ada. Bentar. Ini kan kalau kasus yang ini dia perbedaannya itu 5 mili. Jadi dia pakai konfigurasinya bisa 122, 211 atau 221, tapi nanti yang dipilih kalau nggak salah 221 deh. 212 yang dipakai. Nah, nilai correction itu tuh yang pertama kita isi tuh sesuai data awalnya dulu yang tadi. Misalkan 2 berarti 2. Kemudian data yang kedua itu adalah yang nilai 1, kemudian kita tambah dengan data sebelumnya, Nil. Jadi 3. Terus kemudian yang berikutnya yang terakhir kan 212. Berarti data yang ketiga itu harus kita jumlahin jadi 5. Gitu, Nil. Kalau alasannya sih sebenarnya biar outputnya sama sih, Nil. Mana tadi? Nih. Kalau misalkan yang ini kita isi 0,125 semua. Ini. Kalau misalkan kamu pengen isinya minus 0,125 semua nih. Minus 0,125. Kemudian yang terakhir minus 0,126. Nah, outputnya ini tuh nggak akan nyampe, Nil. Nilai yang di correction elevation ini, dia nggak mungkin 54. Malah dapatnya cuma
54,501 kita kurangi dengan 0,126, dapatnya tuh cuma 54,375. Makanya emang harus dikumulatifkan, Nil. Harus dikumulatifin dari awal supaya outputnya adalah minus 501 tadi. Sebentar. Jadi ditambah biar sama aja kan, Kak? Iya, biar correction elevation-nya sama. Tapi kalau ditambah, berarti kalau gitu ini ditambah biar relatif ke BM1 ya, Kak? BM2. Kok BM2 sih? iya ya, BM2. Jadi outputnya adalah, jadi outputnya kita cuma pengen nyamain ini, Nil. Berapa sih kita pengen ngebuat elevasinya di masing-masing titik supaya elevasi BM1 yang kita hitung dan elevasi BM2 yang kita hitung tuh sama dengan data real yang ada di sini, Nil. Ini tuh data realnya nih, elevasi yang ini tuh data real. Nggak bisa kita otak-atik yang ini. Yang bisa kita otak-atik tuh sebenarnya cuma di tabel ini aja, Nil. Gitu. Oke, Nil. Siap, Kak. Makasih, Kak. Kak. Ada lagi? Tadi yang 212 itu maksudnya tuh kayak misalkan kalau di sini misalkan tuh kan kayak ada 125 sama 126. Yang satunya tuh 125, yang duanya tuh 126 maksud Kakak gitu. Iya, kayak berpola gitu loh. Terus kalau seandainya aku kayak bentar coba. 501 bagi 4 tuh kan itu 125,25 ya, Kak. Kalau seandainya berarti tuh pembulatannya tuh kayak langsung ke satu angka di depannya aja ya, kayak kalau seandainya aku nanti dapetnya 75,1 itu berarti 75 sama 76. Iya, gitu aja. Yang penting tuh totalnya sih, Nap. Yang penting totalnya itu adalah 501 ini. Terus angka pembulatan di depan itu yang misalkan 126-nya itu tuh boleh aku taruh di mana aja kan, Kak? Boleh di mana aja. Oke. Oke. Ada lagi? Habis ini kita mau coba lanjut ke soal 3B.